warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurudin Larab di sini akan menjelaskan mengenai pengertian haji, landasan hukum haji, dan syarat wajib dari haji. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian haji. Haji ialah menurut bahasa berarti menyengaja untuk mengunjungi. Haji menurut istilah menyengaja mengunjungi Ka'bah Al-Mukarramah dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Pelaksanaan dari ibadah haji dilakukan pada bulan haji saja, yang dimana tanggal bulannya itu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Tanggalnya itu pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kedua ialah syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama ini ialah beragama Islam. Semua umat Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan haji, yang dimana bagi orang yang mampu saja. Orang yang tidak beragama Islam tidak diperkenakan untuk melakukan haji kecuali ia masuk Islam. Yang kedua ialah berakal. Syarat wajib dari haji ini ialah orang yang berakal. Maksudnya berakal ialah tidak gila dan dalam keadaan waras. Apabila ada orang yang tidak berakal, ia tidak bisa menunaikan ibadah haji, dikarenakan ibadah haji ini harus dilakukan oleh orang-orang yang waras dan berakal. Meskipun orang waras tersebut dalam keadaan orang yang tidak waras tersebut memiliki kekayaan harta yang banyak, tetapi tidak boleh dilakukan. Syarat yang ketiga ialah baligh, di mana baligh ini seseorang telah mencapai usia 17 tahun ke atas, dapat dikatakan dewasa, dan wajib hukumnya bagi dia untuk melaksanakan haji. Yang keempat ialah istihah. Istihah ini adalah mampu. Syarat terakhir dari wajib haji ini seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji, baik itu jasmaninya, rohani, kemudian ekonominya, keamanan. Maksud dari keamanan ini ialah aman dalam perjalanan, dan ketika melaksanakan ibadah hajinya aman bagi keluarga dan harta benda, lalu tidak terhalang, misalnya mendapat keselamatan atau izin haji. Dasar hukum mengenai haji. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 7, yang artinya ialah mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji. Yang kedua ada firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 196, yang dimana artinya ialah sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Landasan hukum mengenai haji yaitu hadis riwayat Ahmad yang mengatakan, hendaklah kalian bersegera melaksanakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian haji, landasan hukum mengenai haji, dan syarat wajib haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah yang melewatinya. Jemaah haji asal Indonesia biasanya mikot dari Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali
yang berlokasi 9 km dari Madinah. Yang kedua, Juffah, berlokasi sekitar 183 km di arah barat Laut Mekah. Lokasi mikat ini biasanya digunakan jemaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Yang ketiga, Karnul Manazil atau As-Sa'il. Lokasi Karnul Manazil atau As-Sa'il di dekat kawasan pegunungan Taif, sekitar 9 km di timur Mekah. Biasanya titik mikat ini menjadi lokasi mikat bagi jemaah dari Dubai. Yang keempat, Yalamlam. Yalamlam berada di area tenggara Mekah dengan jarak sekitar 92 km. Ini adalah lokasi mikot bagi jemaah dari Yaman dan mereka yang melalui rute yang sama, seperti jemaah dari India, Pakistan, Cina, Jepang. Jemaah haji Indonesia yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Yalamlam atau Karnul Manazil. Yang kelima, Zatu Irkin. Zatu Irkin berlokasi mikat ini berjarak sekitar 94 km di arah timur Laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikat jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Lokasi mikat jemaah haji asal Indonesia. Ada beberapa lokasi mikat makani bagi jemaah asal Indonesia, tergantung gelombang keberangkatan. Yang pertama, jemaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah akan mengambil mikot dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Yang kedua, jemaah haji gelombang 2 yang turun di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesara Banurea. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mikot. Mikot dalam ibadah haji dan umroh. Mikot merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji atau umroh. Setelah mengambil mikot, jemaah menuju Baitullah dan mulai berlaku larangan saat berpakaian ihram. Ada dua macam mikat, yaitu mikat zamani. Mikat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Miqat zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk umroh, miqat zamani berlaku sepanjang tahun. Yang kedua, miqat makani. Miqat makani merupakan batas waktu memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa juga ketentuan di tempat di mana seorang jemaah harus memulai niat haji atau umroh. Urutannya, jemaah melakukan mikot makani di lokasi yang telah ditentukan dengan berpakaian ihram, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di lokasi mikat, mengucapkan niat, dan bertolak menuju Mekah untuk melakukan toharoh. Ada 5 tempat yang menjadi lokasi mikot makani. Kelima tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mikat untuk berhaji atau berumroh bagi warga dan setiap orang yang melewatinya, walaupun bukan penduduk setempat. Masing-masing jemaah dari berbagai negara menggunakan lokasi tertentu sebagai mikot makani, disesuaikan dari mana ia berasal. Demikian pula dengan jemaah Indonesia, ada lokasi mikot yang biasa digunakan oleh jemaah haji atau umroh berasal dari Indonesia. Tempat lokasi makani. Yang pertama, Zulhulaifah atau Bir Ali. Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah yang melewatinya. Jemaah haji asal Indonesia biasanya mikot dari Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali yang berlokasi 9 km dari Madinah. Yang kedua, Juffah,
berlokasi sekitar 183 km di arah barat Laut Mekah. Lokasi mikat ini biasanya digunakan jemaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Yang ketiga, Karmul Manazil atau As-Sail. Lokasi Karnul Manazil atau As-Sail di dekat kawasan pegunungan Taif, sekitar 9 km di timur Mekah. Biasanya titik mikat ini menjadi lokasi mikat bagi jemaah dari Dubai. Yang keempat, Yalamlam. Yalamlam berada di area tenggara Mekah dengan jarak sekitar 92 km. Ini adalah lokasi mikot bagi jemaah dari Yaman dan mereka yang melalui rute yang sama, seperti jemaah dari India, Pakistan, Cina, Jepang. Jemaah haji Indonesia yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Yalamlam atau Karnul Manazil. Yang kelima, Zatu Irkin. Zatu Irkin berlokasi mikat ini berjarak sekitar 94 km di arah timur Laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikat jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Lokasi mikat jemaah haji asal Indonesia. Ada beberapa lokasi mikat makani bagi jemaah asal Indonesia, tergantung gelombang keberangkatan. Yang pertama, jemaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah akan mengambil mikot dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rukun dan wajib haji. Yang pertama, rukun haji. Ada beberapa rukun haji, yaitu ihram. Ihram berniat mulai mengerjakan haji dan umrah. Yang kedua, hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda dari Abdurrahman bin Ya'mur bahwa orang-orang telah datang kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan haji itu hanyalah Arafah. Yang ketiga, tawaf, yaitu berkeliling Ka'bah. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Safiyah binti Syaiban bahwa seorang perempuan telah mengabarkan kepadanya, atau Safiyah, bahwa dia telah mendengar Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara bukit Safa dan Marwah telah diwajibkan atas kamu sa'i, maka hendaklah kamu kerjakan. Riwayat Ahmad. Wajib haji, yaitu ada 7 wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikat. Yang kedua, berhenti di Musdalifah sebuah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Yang ketiga, melontar Jumratul Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah. Yang kelima, bermalam di Mina. Keenam, tawaf wada atau tawaf sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan atau muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan-larangan haji. Saat melaksanakan haji atau umroh,
Jamaah hendaknya mengetahui dan menghindari larangan-larangan sehingga ibadah menjadi marbur. Yang pertama ada larangan khusus bagi jamaah laki-laki. Selama beribadah umroh atau haji, jamaah laki-laki dilarang untuk yang pertama, memakai pakaian yang dijahit, seperti kaos, kemeja, ataupun celana. Yang kedua ada memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Kemudian yang ketiga, menutup kepala atau menggunakan topi. Kemudian ada pun larangan khusus bagi jamaah perempuan. Saat melaksanakan ibadah umroh atau haji, jamaah perempuan dilarang untuk mengenakan kaos yang menutup telapak tangan dan menutup muka atau mengenakan cadar. Kemudian ada larangan bagi jamaah laki-laki serta jamaah perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum memakai ihram. Yang kedua ada memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan. Kemudian yang ketiga ada berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. Kemudian menikah atau meminang wanita untuk dinikahi. Kemudian bercumbu atau bersetubuh. Selanjutnya ada mencaci atau bertengkar mengucap kata-kata kotor. Kemudian yang terakhir ada memotong pepohonan di tanah haram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dam, di mana pengertian dam adalah sanksi atau denda yang harus dikeluarkan seseorang yang telah melanggar larangan dalam wajib haji. Hukum membayar dam di sini adalah wajib. Kemudian ada pun bentuk-bentuk pelanggaran beserta ketentuan dam yang dikeluarkan. Yang pertama ada haji tamattu dan haji kiran. Untuk orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji kiran ini, damnya adalah berupa menyembelih 1 ekor kambing. Adapun jika tidak mampu melakukannya, mereka harus berpuasa selama 10 hari. Kemudian yang kedua ada berhubungan badan atau jima sebelum melaksanakan tahallul yang pertama kalinya, atau ketika seseorang mendahulukan umrah atau kebalikannya. Untuk larangan ini, seseorang harus membayar damnya dengan menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka diganti dengan sapi. Jika masih tidak mampu, diganti dengan 7 ekor kambing. Jika orang tersebut masih tidak mampu lagi, maka diganti dengan menukarkan uang seharga 1 ekor unta dan kemudian dibelikan makanan terus dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Khusus dam ini pelaksanaannya dilakukan di kota Mekah. Sama juga dengan membagikan makanan kepada fakir miskin tersebut juga harus di Mekah. Kemudian yang ketiga ada memotong kuku, mencukur rambut, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang ada jahitannya, dan berhubungan badan atau jima setelah tahallul yang pertama. Untuk yang disebutkan tadi, damnya adalah memilih salah satu dari 3 pilihan, yaitu yang pertama menyembelih ekor kambing, kemudian melakukan puasa 3 hari, ataupun memberikan sedekah makanan terhadap 6 orang miskin. Kemudian yang keempat ada berburu atau membunuh binatang liar atau buas. Untuk dam, jenis ini adalah dengan menyembelih 1 binatang unta, atau sapi, atau kambing, yang semuanya memiliki harga yang sepadan dengan binatang yang dibunuh. Atau dengan mengetahui harga binatang yang dibunuh, yang kemudian ditukarkan dengan uang dan membelikan makanan yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang kelima ada terlambat datang karena suatu hambatan. Untuk dam orang yang terlambat datang ini adalah bertahalul atau memotong rambut, disertai dengan menyembelih 1 ekor kambing. Untuk penjelasan Al-Quran mengenai dam dan kaitannya dengan ibadah haji serta umroh, dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196.